Lamun hus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring Serang, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Tumpu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasih, sapana ingsun amukti palapa. Sumpah Mahapatih Gajah Mada hampir mendekati sempurna setelah berhasil menaklukkan kerajaan Bedahulu, Bali dan Lombok, kerajaan Sriwijaya di Palembang, Samudra Pasai, Pulau Bintan, Tumasik atau sekarang Singapura, Semenanjung Malaya, dan sejumlah kerajaan di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kandangan, dan lain sebagainya hingga sampai ke Malano. Pada pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 hingga sampai 1389 menggantikan Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada terus melakukan penaklukan sampai ke wilayah timur hingga sampai tahun 1357. Titik balik karir Sang Mahapatih Gajah Mada ketika terjadi Perang Bubat pada tahun 1357. Peristiwa ini bermula ketika Prabu Hayam Wuruk hendak menikahi Dyah Pitaloka, putri kerajaan Sunda, sebagai permaisurinya. Lamaran Prabu Hayam Wuruk diterima oleh pihak kerajaan Sunda. Rombongan besar kerajaan Sunda pun kemudian datang ke Majapahit untuk melangsungkan pernikahan agung tersebut. Namun, di sisi lain, Patih Gajah Mada menghendaki kerajaan Sunda takluk kepada Majapahit sesuai dengan Sumpah Amukti Palapa yang telah diucapkannya. Untuk itu, Gajah Mada memaksa Dyah Pitaloka sebagai persembahan pengakuan kekuasaan kepada Majapahit. Kerajaan Sunda tentu saja menolak keinginan Gajah Mada tersebut. Akibat penolakan ini, Gajah Mada dan pasukannya kemudian menyerang rombongan kerajaan Sunda. Karena jumlah pasukan yang tak seimbang, rombongan kerajaan Sunda pun gugur dalam pertempuran tersebut, termasuk ayahanda Dyah Pitaloka. Mendapati kenyataan tersebut, Dyah Pitaloka pun kemudian bunuh diri dengan menancapkan sebilah keris di dadanya sendiri. Mendengar kenyataan ini, Raja Hayam Wuruk pun murka dan menghentikan Gajah Mada dari jabatannya. Hubungannya yang sudah tak harmonis lagi dengan Raja Hayam Wuruk memaksa Gajah Mada memilih untuk meninggalkan kerajaan Majapahit. Setelah Perang Bubat ini, muncul dua versi yang mengisahkan tentang Gajah Mada. Versi pertama, Gajah Mada pergi ke Gua Pulau Karangwangi-Wangi yang bersambung ke laut lepas. Dan di tempat inilah Gajah Mada moksa atau menghilang saat sedang bertapa. Versi kedua, Gajah Mada bersama sebagian pengikut setianya pergi meninggalkan Majapahit menuju ke kerajaan Pagaruyung. Hal ini mengingat Aditya Warman adalah merupakan sahabatnya ketika bersama-sama menaklukkan kerajaan Bedahulu Bali pada tahun 1343. Namun, belum sampai ke Pagaruyung, kapal yang ditumpangi oleh Patih Gajah Mada bersama pengikutnya tenggelam di perairan Pugung, yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesian Television News edisi hari ini. Kami berharap Anda dapat menekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi dan berita menarik lainnya dari channel Indonesian Television News. Saya Novi Balga dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan salam Indonesia.